Merebaknya isu kebangkitan komunisme di Indonesia berdampak pada semakin maraknya tindakan aparat kepolisian, militer, dan organisasi massa dalam melakukan penggeledahan dan pemberangusan buku yang dianggap kiri. Fenomena tersebut menggerakkan sejumlah pegiat literasi Indonesia untuk menggelar pernyataan sikap Stop Berangus Buku di ruang pleno Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kami menyerukan beberapa hal. 1. Aparat polisi dan militer segera menghentikan razia dan pemberangusan buku di berbagai kota. 2. Pemerintah hendaknya bersungguh-sungguh melindungi hak-hak warga negara untuk mengakses dan membaca buku, serta melakukan diskusi publik yang mencerdaskan tanpa dihalang-halangi. 3. Para pemangku kepentingan atau stakeholder perbukuan nasional seperti penulis, penerbit, penerjemah, penyunting, penjual buku, pembaca, pegiat literasi, dan masyarakat luas hendaknya bersatu menolak pemberangusan buku. Jakarta, 13 Mei 2016, penulis, pembaca, dan pegiat literasi Indonesia. Melarang buku di zaman sekarang itu kebodohan yang triple. Saya ingin tanya sebenarnya apa tujuan dari kebodohan ini? Kalau bukan untuk membangkitkan komunistofobia dan ketakutan kepada ketidakamanan. Dengan kata lain, sebenarnya yang ingin dikembalikan adalah pendekatan security, pendekatan keamanan. Dengan kata lain, ingin memperkuat aparat-aparat keamanan untuk mengontrol kita. Dan kalau itu terjadi, suasana bukan saja kehidupan bermasyarakat, tapi juga kehidupan kreatif akan tertindas. Sama seperti apa yang terjadi di ASEAN Literary Festival, sebenarnya ukuran pemerintah, ukuran aparat, ukuran polisi, ukuran ormas itu tidak jelas. Semuanya hanya berdasar asumsi, semua hanya berdasarkan pendapat pribadi mereka. Mereka bisa asal tangkap orang, mereka bisa asal membatalkan diskusi dan sebagainya. Saya pikir kami para penerbit ini merasa intimidasi ini lebih bukan atas tujuan ideologis yang jelas, tapi lebih untuk pamer kekuasaan bahwa ya kami dalam arti mereka itu yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, dan itu kriteria yang tidak kriterianya sangat samar gitu. Saya tidak tahu bagaimana kita menghadapi ini kecuali kita melawan dengan cara begini. Kalau ada larangan diskusi, kita adakan lebih banyak diskusi. Kalau ada buku dilarang, kita lebih banyak menulis buku. Inilah saatnya kita harus benar-benar bersatu untuk menolak dan melawan, karena terbukti hanya dengan keberanian dan dengan semangat untuk melawan, semua ini bisa kita lalui dan kita tidak akan tunduk lagi pada kebodohan-kebodohan masa lalu. Saya berharap Presiden Jokowi dalam hal ini setia terhadap jargon revolusi mental. Seperti tuntutan kami berharap pemerintah sungguh-sungguh melindungi hak warga negara untuk mendapatkan akses terhadap buku dan melakukan diskusi publik yang mencerdaskan bangsa. Itu satu. Kedua, Presiden Jokowi sungguh-sungguh memerintahkan dan mengontrol jajarannya aparat keamanan untuk menghentikan pemberangusan terhadap buku. Dari survei literasi internasional terbaru yang diukur berdasarkan kegemaran baca masyarakat, akses buku, dan jumlah buku yang beredar, Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Di tengah literasi Indonesia yang terbelakang, pemerintah seharusnya memberi akses kepada rakyat untuk mendapatkan buku secara lebih mudah dan murah, bukan malah memberangus bibit-bibit persemayan intelektual. Memilih untuk menulis berarti memilih kebebasan berekspresi. Menerima tanggung jawab yang datang dengan kebebasan berekspresi. Saya percaya bahwa tiap-tiap kita memiliki suara dan memiliki kebebasan untuk menyampaikan suara kita itu. Untuk memilih kiat-kiat terbaik mana saja untuk menuturkan cerita kita. Ketika saya duduk untuk menulis, saya katakan kepada diri sendiri untuk menulis dengan jujur,
dengan pintar, tanpa rasa takut. Masih ada saja pihak dan ormas yang ingin membredel suara kita dan membatasi ruang gerak kita. Oleh karena itu, kita melawan.